Mancini tak akan meninggalkan posnya sebagai pelatih timnas Italia. Mancio, sapaan akrabnya, akan terus bertahan sesuai kontraknya sampai 2026 mendatang. Mancini, yang mengantarkan Italia menjadi juara Euro 2020 pada Juli tahun lalu dan mencatat rekor tak terkalahkan di 37 pertandingan, gagal membawa Gli Azzurri lolos ke Piala Dunia 2022 usai kalah 0-1 dari Makedonia Utara di babak playoff. Hasil tersebut membuat Italia harus absen di turnamen akbar sepak bola itu sebanyak 2 kali beruntun. Pada 2018, mereka juga mengalami nasib buruk serupa. Mengenai kegagalan lolos ke Piala Dunia, tak sedikit yang menilai itu bukanlah kesalahan Mancini seorang, melainkan ada peran serta dari klub-klub Serie A yang tak banyak memberi ruang bagi pemain lokal, khususnya yang muda, untuk berkembang. Akibatnya, ia pun kekurangan pasokan pemain kelas atas yang layak saat pilihan utama bermain tak sesuai harapan. Hal ini sebetulnya sudah dikeluhkan sejak lama, bahkan saat Antonio Conte masih melatih Italia. Pelatih timnas Belanda Louis van Gaal menanggapi keluhan Virgil van Dijk soal taktik tim. Menurut Van Gaal, taktik adalah ranahnya dan tak bisa diganggu-gugat. Keluhan Van Dijk itu muncul usai Belanda mengalahkan Denmark pada laga persahabatan di Johan Cruyff Arena, Minggu kemarin. Belanda sendiri menang dengan skor 4-2. Hasil itu melanjutkan tren positif Belanda sejak ditangani Van Gaal dengan 8 kemenangan beruntun dan berhasil melaju ke putaran final Piala Dunia 2022 sebagai juara grup kualifikasi. Sayangnya, sejak ditangani Van Gaal, Belanda yang biasanya bermain dengan formasi 4-3-3 kini berubah lagi jadi 3-4-1-2. Van Dijk yang biasa bermain di pola 4 bek kini harus beradaptasi lagi dengan pola 3 bek. Hal tersebut sudah dibicarakan di ruang ganti dan Van Gaal sebagai pelatih tetap keluar sebagai pemenang. Formasi 3-4-1-2 ini dipakai pelatih 70 tahun itu saat membawa Belanda finish posisi ketiga di Piala Dunia 2014. Saya tahu dia suka dengan formasi itu, dia selalu bicara blak-blakan. Kami sudah berdebat soal ini ketika saya datang. Pelatih yang menentukan taktiknya, ujar Louis van Gaal di Liverpool Echo. Timo Werner mengaku dirinya lebih asyik main di timnas Jerman dibanding bersama Chelsea. Timo Werner dibeli mahal oleh Chelsea dari RB Leipzig pada musim panas 2020. Werner diboyong seharga 53 juta euro atau setara 835 miliar rupiah. Sayangnya, Werner belum juga subur gol. Musim lalu, Werner cuma bikin 6 gol dan 12 assist dari 35 laga di Liga Inggris. Musim ini, Werner tergeser posisinya oleh Romelu Lukaku. Pemain berusia 26 tahun itu baru 14 kali tampil di Liga Inggris dan mengemas 1 gol. Timo Werner buka suara. Dirinya mengaku memang lebih cocok bermain di timnas Jerman dibanding di Chelsea. Dilansir dari Mirror, walau Timo Werner jadi pesakitan di Chelsea, nyatanya timnas Jerman tetap mempercayainya. Pelatih Hansi Flick pun memberikan tempat kepadanya di skuad utama. Catatan gol Timo Werner bersama Der Panzer memang cukup oke. 22 gol dibukukannya dari 48 laga. Saya seorang striker dan saya selalu ingin mencetak gol. Segalanya tidak berjalan seperti yang saya inginkan di Chelsea, tapi justru lebih baik di Jerman bersama Hansi Flick, ungkapnya. Saya sangat menikmati sepak bola bersama timnas. Ada perbedaan strategi di antara Jerman dan Chelsea, sambungnya. Bersama timnas, saya selalu punya peluang untuk bikin gol. Saya merasa sangat nyaman di sini, tutupnya. Eden Hazard langganan cedera di Real Madrid. 14 kali dirinya mengalami cedera, membuatnya absen sebanyak 529 hari. Terbaru, Eden Hazard naik ke meja operasi. Hazard mengalami masalah di engkel kanannya karena plat yang ditanam di tulangnya saat operasi retak engkel pada Maret tahun 2020. Plat itu rupanya mengganggu penampilan Hazard belakangan ini karena menimbulkan iritasi. Alhasil, tim medis Madrid memutuskan untuk mengangkat plat tersebut lewat pembedahan demi menghindari infeksi yang bisa membahayakan Hazard. Dilansir dari Marca, Eden Hazard dibeli Real Madrid dari Chelsea pada tahun 2019 seharga 115 juta euro atau setara 1,8 triliun rupiah. Sayangnya harga mahal tersebut tidak berbanding lurus dengan performanya. Hazard langganan cedera.
Tercatat sudah 14 kali pemain asal Belgia itu mengalami cedera dan paling sering adalah cedera otot. Cedera pergelangan kaki alias engkel jadi yang paling parah. Alhasil tercatat, Hazard sudah absen sebanyak 529 kali. 3 musim berseragam Real Madrid, Hazard rata-rata cuma bermain sebanyak 20-an kali di seluruh kompetisi. Hazard hanya bermain 22 kali di musim pertamanya, 21 kali di musim keduanya, dan kini 22 pertandingan di musim ini. Artinya, Hazard hanya bermain sebanyak 40% dari total seluruh laga per musimnya. Real Madrid dikabarkan menyiapkan dana hampir 1 triliun rupiah demi membajak Kieran Tierney dari Arsenal. Kieran Tierney dipercaya memiliki masa depan sangat cerah di Arsenal. Ia bahkan disebut bisa jadi kapten The Gunners berikutnya sepeninggal Alexandre Lacazette. Real Madrid memang sedang getol mencari bek kiri baru, sebab bek senior mereka yakni Marcelo sudah menua, 33 tahun, ia pun sering cedera. Kontrak Marcelo juga akan berakhir pada musim panas 2022 nanti. Madrid memang masih memiliki Ferland Mendy, namun jelas mereka memerlukan pesaing sekaligus pelapis bagi Mendy. Divock Origi tak perlu pusing mencari klub baru setelah meninggalkan Liverpool, sebab AC Milan selangkah lagi mendapatkan tanda tangannya. Origi kontraknya akan habis musim panas nanti. Liverpool memang punya opsi memperpanjang masa tinggal Origi di Anfield, tapi tidak diambil, sebab Origi memang bukan pilihan utama di lini depan dan kedatangan Luis Diaz Januari lalu membuatnya makin terpinggirkan. Musim ini, Origi juga sempat absen 2 bulan karena cedera. Origi musim ini cuma tampil 14 kali dengan total 533 menit atau rata-rata 38 menit. Meski begitu, Origi masih bisa bikin 5 gol dan 3 assist. Oleh karenanya, Origi memutuskan hengkang demi mencari tim yang bisa memberinya jaminan starter. Milan pun datang dengan proposal kepada Origi. Dikutip Sky Sport Italia, Origi ditawari kontrak berdurasi 4 tahun dengan nilai 3,5 juta euro per musimnya. Origi pun menerimanya dan kini tinggal selangkah lagi berseragam merah hitam. Dalam waktu dekat Milan dikabarkan bakal mengumumkan kepindahan Origi. Meski jarang bermain, Origi adalah pahlawan Liverpool lewat gol-gol penting di laga besar. Liverpool disebut sebagai salah satu klub yang tertarik merekrut Jude Bellingham dari Borussia Dortmund. Namun, Jurgen Klopp masih ragu-ragu karena tersandung masalah harga. Nama Bellingham semakin sering disebut dalam 1 tahun terakhir. Dia digadang-gadang sebagai salah satu calon gelandang top dunia, karirnya masih panjang, wajar banyak klub top tertarik. Dortmund siap melepas Bellingham, tapi jelas bakal memasang harga tinggi. Perkara harga inilah yang bisa membuat klub-klub top mundur, termasuk Liverpool. Kabarnya, Dortmund memasang harga sekitar 100 juta pounds untuk Bellingham. Angka itu jelas sangat besar untuk ukuran gelandang 18 tahun. Harga mahal mungkin jadi kendala bagi Liverpool dan Klopp. Masalahnya, banyak klub top lain yang juga mengincar Bellingham, termasuk Real Madrid. Perang tawaran mungkin tidak bisa dihindari. Gelandang AS Monaco Aurelien Tchouameni mengisyaratkan dirinya tak akan pindah ke Real Madrid musim depan. Ia disebut sebagai salah satu gelandang terbaik Prancis saat ini. Bahkan ada juga yang mengklaim ia lebih hebat dari Paul Pogba. Aurelien Tchouameni disebut menarik minat Real Madrid. Ada juga kabar ketertarikan dari klub Sultan Premier League, Manchester City. Aurelien Tchouameni ditanya soal spekulasi soal masa depannya. Ia mengisyaratkan menolak gabung Real Madrid maupun Manchester City. Anda tidak harus bermain di Real atau Manchester City untuk bermain untuk timnas Prancis, seru Tchouameni seperti dilansir Goal. Selain Real Madrid dan Manchester City, ada juga kabar bahwa ia diminati klub sultan dari Ligue 1, PSG. PSG adalah klub top dengan pemain yang sangat hebat. Mereka memiliki tujuan besar tetapi sayangnya mereka belum memenangkan Liga Champions. Tetapi mereka sudah memiliki banyak trofi, tutur Tchouameni. Masa depan Paul Pogba di Manchester United terus saja dispekulasikan. Terkait kelanjutan kariernya sebagai pemain setan merah, Pogba belum memikirkannya. Pogba memang lagi dalam persimpangan jalan. Dengan masa tinggalnya tinggal tersisa beberapa bulan lalu, Pogba belum juga menekan kontrak baru. Padahal MU sebenarnya masih membutuhkan tenaga Pogba di lini tengah. Ini yang membuat Pogba diisukan akan meninggalkan Old Trafford untuk kembali ke Juventus musim depan. Selain Juventus, ada juga Paris Saint-Germain, Barcelona, dan Real Madrid yang dikabarkan ingin mendatangkan Pogba. Kehilangan Pogba tentu akan merugikan MU.
Pasalnya dia adalah andalan The Red Devils dengan total 39 gol dan 51 assist dari 229 penampilan. Di musim ini, Pogba yang diganggu cedera masih bisa membuat 1 gol dan 9 assist dari 23 laga. Dengan musim 2021-2022 akan selesai dalam waktu 2 bulan ini, Pogba sudah pasti dituntut untuk segera memberikan jawaban. Terkait itu, Pogba belum mau memikirkannya. Belum ada yang diputuskan tentang masa depan saya, tidak ada yang dilakukan. Saya bisa memutuskan besok, sama seperti saya bisa memutuskan selama jendela transfer. Saya ingin bangkit kembali dan menyelesaikan musim dengan baik, ujar Paul Pogba seperti dikutip ESPN. Pendukung Barcelona tidak perlu khawatir dengan masa depan sang wonderkid, Gavi. Sebab laporan terbaru mengungkapkan bahwa Gavi bakal menandatangani kontrak baru dalam waktu dekat ini. Gavi adalah permata yang ingin dijaga oleh Barcelona. Namun berhubung kontraknya cuma berlaku sampai tahun 2023, muncul asumsi bahwa sang gelandang takkan bertahan lama di Camp Nou. Jika tak segera diperpanjang, Barcelona akan berada di posisi terpaksa untuk menjualnya di bursa transfer musim panas ini. Kabar baiknya, Fabrizio Romano mengklaim bahwa negosiasi antara pihak klub dan pemain hampir mendekati akhir. Barca sangat optimis, kontrak sudah berada di babak akhir, mereka hanya tinggal membutuhkan pertemuan terakhir untuk menyelesaikan semuanya, ujar jurnalis kenamaan asal Italia itu dalam kanal YouTube miliknya.